bulan berkantornya Purbaya menjadi Menteri Keuangan kita yang baru, ternyata nggak kerasa lo udah 1 bulan lewat. Apa aja sih gebrakan yang udah dibikin oleh Menteri Koboy nih, menteri favoritnya Benix nih, menteri favorit kita semua. Kalau penasaran apa sih gebrakannya Purbaya, ada 9 loh gebrakannya yang menggoncang pasar. Nggak semuanya gue setuju, karena ingat ya, kita bukan soal like and dislike, tapi ini soal kebijakan. Kita bahas yuk. Kalau penasaran apa aja gebrakan menteri favorit kita semua, jangan skip video ini. Let's check this out. Yang pertama, ini satu hal yang paling seksi dan gue paling suka dari Purbaya ketika dia punya kebijaksanaan mengambil duit kita dari Bank Indonesia, ditarik dia tabung ke bank-bank lokal ya yang ada di bawah. 200 triliun ya, dia ada salurkan ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN dan lain sebagainya, bank-bank himbara, bank-bank milik negara lah sebenarnya. Dia salurkan. Kenapa gue happy? Karena dari situ duitnya bisa mengalir, mengular berlipat-lipat ke bawah. Berdasarkan perhitungan kita, duit 200 triliun itu kalau diputar semua secara perfect ya distribution, itu bisa sampai putarannya 1133 triliun. Gila loh, economic efeknya 5 kali lipat. So gue sangat pro dengan ini, makanya lu jangan heran kalau IHSG bakal naik terus dan gue sangat confident, gue percaya diri IHSG bakal bisa segera 10.000. Nggak perlu nunggu sampai 5 tahun, bahkan IHSG bakal segera 10.000. Yakin gue. Thanks to Purbaya, kebijakan yang ini luar biasa sih. Brengsek ya, dari kemarin berarti ditabung aja doang di Bank Indonesia, gak jadi apa-apa buat kita, gila sih. Oke, that's one good thing about Purbaya. 1 bulan dia menjabat, gebrakannya wow. Nah yang kedua, Purbaya memutuskan untuk tidak menaikkan cukai rokok di tahun 2026. Dan lu tahu yang namanya Benix itu anti rokok. Nah di sini gue nggak setuju dengan kebijakannya Purbaya, bukan sama Purbaya, dengan kebijakannya dia. Ya tentulah kalau benar gue bilang benar, kalau bagus gue bilang bagus, kalau nggak bagus ya gue bilang nggak bagus, apa adanya aja. Yang kedua ini ya dia gebrakan Purbaya juga, tapi gue nggak setuju. Soal apa? Cukai rokok menurut gue ya harus dinaikkan. Kenapa? Ya karena rokok ini penyumbang kematian, penyumbang defisit, penyumbang kerugian negara ya di BPJS itu, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rokok. Gila, nilainya itu udah ratusan triliun guys. Dan kita dirugikan dengan itu. Kenapa kita harus dukung bisnis yang beracun ini bagi bangsa dan negara kita? Menurut gue harusnya ya semakin dikontrol. Ya lu bayangin aja yang punya perusahaan-perusahaan rokok ini orang luar negeri. Tembakaunya katanya punya rakyat lokal. Enggak, mayoritas tembakau ya kita impor juga. Kan aneh banget, kita impor bayar pakai dolar, rupiah makin tertekan. Kita subsidi lagi, kan jangan goblok dong. Ya kan aneh dong. Harusnya mereka kan jualan racun, kasih cukai lah. Kasih cukai terus. Di sini gua enggak setuju sama Purbaya. Apalagi kalau banyak orang bilang kan perusahaan rokok itu patriot. Mereka kan penyumbang cukai buat negara ini. Mereka itu pahlawan negara kita. Enggak, yang bayar cukai bukan perusahaan rokok, yang bayar cukai manusia Indonesia yang merokok itu mati memperkaya perusahaan rokok. Yang bayar cukai pahlawan bukan perusahaan rokok tapi para perokok. Jadi lu jangan salah mindset lu. Anyway, itu gebrakannya si Purbaya. Yang ketiga apa? Ya soal membereskan Cortex. Ini udah jadi penyakit guys. Gagal, bodoh banget, asli bodoh. Yang untungnya si Purbaya udah ketemu orangnya nih ya. Dia cari orang di luar orang pemerintahan yang harapannya bisa bawa Cortex itu kembali pulih. Kemungkinan di Oktober November ini harus udah pulih nih sistemnya. So harapannya penerimaan negara semakin membaik lah dibandingkan awal-awal tahun ini ketika kita masih dipimpin oleh Sri Mulat. Yang keempat, Purbaya itu mulai melototin anggaran-anggaran yang gak efisien, yang gak efektif. Jadi Purbaya udah siap guys buat memperketat pengawasan dan dia siap buat menarik kembali dana-dananya yang gak dipakai dengan efektif. Apalagi dana-dana yang menghambat program-program prioritas pemerintah. Ya seperti contohnya lalu tahu salah satu proyek unggulan jenderal lama ya zaman dulu ya terkait dengan MBG. Gue kira si Purbaya bakal manut-manut aja, enggak, ternyata dia bakal berani bilang, enggak, kalau MBG memang gak bisa lu jalanin, lu gak punya kapabilitas, duit dikasih gak ada gunanya sama lu. Purbaya punya nyali lu buat stop itu, buat tarik anggaran yang gak dipakai. Gila juga nih Purbaya nih. Jenderal dilawan lu, hebat nih. Nah yang kelima, nah ini penting nih. Yang kelima ini bagi-bagi diskon pajak. Ini gue kayaknya pernah ngomong di podcast salah satu media yang ada di Indonesia bahwa Indonesia itu harus berani naikin PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ini menurut gue PTKP itu harusnya ya penghasilan orang di bawah 10 juta udah lah nggak usah bayar pajak. Kalau dia bayar pajak pun pemerintah bingung pakainya buat apa, ujungnya apa? Lama pemerintah daerah duit pajak kita dipakai buat dia nabung lagi ke bank kan bodoh. Duitnya jadi nggak berputar di masyarakat. Nanti pun berputar di akhir tahun buat bikin apa, tambal sulam, jalan aspal, aspal lagi sampai tinggi aspal atau bongkar pasang trotoar, kan bodoh di pemerintah daerah kita. Tapi itu faktanya dan gue sih nggak rela. Udahlah biarkan balikin aja ke rakyat, biar rakyat spending duit pajak itu, dan untungnya sih didengar nih. Jadi Menteri Purbaya nih apa? Kalau gaji lu di bawah 10 juta, lu nggak usah bayar pajak, PPh lu gratis guys. Gila nggak? Ya sayangnya ini nggak diberlakukan buat ke seluruh pekerjaan atau sektor sih guys. Yang dapat gratis pajak penghasilan ini PPh 21 ini cuma buat orang-orang yang penghasilannya di bawah 10 juta dan bekerja di beberapa sektor yang padat karya. Contohnya sektor pariwisata, sektor kulit, sektor furniture, kerajinan, bahkan ya tekstil juga termasuk. Tapi anyway ya cukup oke lah. Lu nggak usah bayar pajak PPh 21. Hebat ini, hebat. Ini udah gue bilang deregulasi ini wajib dan teks ya harus dikecilin supaya ekonomi di bawah hidup, karena dia lebih efisien pakai duit negara ini kok dibanding di download, ditarik duit rakyat, naik ke atas, di atas juga nggak bisa kelola duit rakyat. Mendingan pajaknya dikurangin lah. Nah yang keenam, ini kenapa gue bilang Purbaya ini bernyali ya. Ini pertama kalinya ya buat sepanjang sejarah negeri ini Menteri Keuangan punya nyali buat mengejar oligarki, penunggak-penunggak pajak besar. Total ada 200 orang yang mau dia kejar. Ya target penerimaan pajaknya sih sampai 50 triliun ya. Nah ini benar-benar nih, lu udah tau lah orang-orang kaya yang sama ini nggak pernah bayar pajak akhirnya ya bakal disikat nih sama Purbaya. Ini nyali tinggi nih orang ini, hebat nih orang ini, jujur nih. Dia satu-satunya berani nagih itu loh. Bukan sampai di situ loh. Yang ketujuh gebrakannya Purbaya ini menarik nih. Dia berani memerangi rokok ilegal. Nah kalau di sini gue setuju. Kenapa? Pengusaha rokok legal ya hari-hari ini berat, makin nyungsep, makin bangkrut, PHK di mana-mana. Ya karena mereka nggak bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan tembakau, perusahaan-perusahaan rokok yang tidak bayar pajak. Mereka jual rokok ilegal. Gampang sebenarnya kamu cari di mana? Ada di Batam, ada di Madura, gampang gue aja bisa tahu gitu loh. Tapi kan mereka di-backingin sama aparat. So Purbaya bisa ada quick win nih, gue sharing nih gimana caranya dia menghentikan penjualan itu tanpa bermusuhan nih sama APH yang udah tahu ya berseragam itu ya mereka ambil cuan di sini. Tapi ada caranya gampang. Sentra-sentra produksi ini buat barang-barangnya dipindahkan ke Kalimantan, ke Sulawesi. Mereka pasti lewat jalur laut. Jadi buat Purbaya gampang, dia tinggal monitoring petugas mereka di jalur-jalur dermaga yang ada di Indonesia. Bongkar itu truk itu, lihat isinya, bayar cukai enggak, selesai, sikat satu truk, bakar sekalian. Karena rokok ilegal ini jujur aja menyengsarakan kita semua guys. Tapi gue juga setuju kalau rokok ilegal itu harus diberantas. Sorry nih guys, cuman ya faktanya lu kan gak bayar pajak. Gue tahu lahir orang-orang kaya baru nih di kampung-kampung, di desa-desa, duit miliaran gak bayar pajak, fair lah. Jadi memang gue setuju nih, dan gue kasih tips nih buat Purbaya biar gampang ya. Monitoringnya pelabuhannya aja, di pelabuhan ketemu gak ada cukai, bakar aja udah di tempat, tenggelamkan, selesai. Atau yang kedua paling gampang juga quick win, kerjasama dengan toko-toko online, e-commerce, Tokopedia, Shopee, TikTok. Begitu ada rokok ilegal di situ, cut, delete, ban, report, periksa sellernya, datengin kantornya, selesai. Minta buka data tuh e-commerce, harus. Kalau mereka biarkan itu, denda tokonya. Berarti lu jualan rokok ilegal, lu menghancurkan negara kita. Kasih denda ratusan miliar ke toko-toko online shop itu. Gampang kok eksekusi ini. Next yang ke-8. Nah ini juga nyali tinggi sih. Dia motong transfer ke daerah ya. Transfer ke daerah itu tadinya 900-an triliun terus turun jadi 600-an triliun. Tapi belakang katanya ditambah lagi nih masih Purbaya sampai 43 triliun. Anyway, tetap kecil lah. Dan ini juga butuh nyali nih. Ini gue jujur gue jantungan guys. Ini bisa menciptakan disintegrasi bangsa. Ini bisa menciptakan kerusuhan. Ada potensi itu kalau negara tidak melakukan mitigasi guys. Nanti gue bakal bikin video lebih detail terkait ini. Ini benar-benar hal yang harus dilalui, dijalani, dieksekusi dengan sangat
sangat hati-hati. Gua akan bikin video lebih detail soal ini supaya Purbaya nggak terjebak. Jangan don't worry guys. Tunggu tanggal mainnya. Next yang ke-9 UMKM. Jadi teman-teman pelaku usaha mikro, kecil, menengah, lu dapat bonus pajak nih. Gila ya. Kalau orang-orang biasa maka jadi karyawan harus bayar pajak 35%, tapi lu pelaku usaha UMKM lu bayar pajak cuma 0,5%. Dan insentif pajak ini bakal diperpanjang sampai tahun 2026. So this is a very good news. Gua tahu banyak teman-teman juga pelaku usaha kecil yang menikmati 0,5% ini. Karena dengan menteri yang baru itu bukannya dibinasakan, malah di-extend guys. Lu bayar pajak 0,5%, gila enak banget, negara mana sih yang sebaik ini ya. Ini jujur this is a very good news dari Purbaya. Oke, itulah guys 9 gebrakan maut Purbaya dalam 1 bulan dia menjabat. Nah, kalau menurut lu, apa sih gebrakan yang ke-10? Ada gak gebrakan lain Purbaya yang belum gua ceritakan di sini dan yang menurut lu itu luar biasa berani, luar biasa bernyali tinggi dan dampaknya sangat baik buat republik kita? Lu tulisin dong, share dong, menurut lu gebrakan ke-10 Purbaya apa ya dalam 1 bulan terakhir ini? Yuk, segera tulis pandangan kalian, pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini dan segera like and share dan paling penting subscribe channel Benik sekarang juga. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye bye.